Kasus terbakar, sama yang kedua kasus mesinnya kedua, jebol mesinnya Pak Taufik. Bukan karena terbakar. Nah itu pistonnya udah hancur Pak Taufik. Wow. Udah nggak ada pistonnya Pak Taufik. Nah itu setangnya sampai memukul bagian silinder, suara kasar di mesin, Ya. terus digas ngempos, terus ada asap Pak Taufik. Membakar di bagian ini Pak Taufik, bagian bensin Pak Taufik. Begitu nyala lampu kota, langsung drop Pak Taufik. Nggak bisa digas Pak Taufik. Pemilihan oli Pak Taufik. Kalau oli mineral untuk mobil sekarang kayaknya udah nggak bisa pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahpedia, selamat siang. Menjelang sore, suasana di bengkel Mandiri Auto. Di luar sudah mulai agak mendung ya. Insya Allah bisa turun hujan, memberikan rahmat untuk kita semua. Amin. Nah, Sobat Ahpedia, udah berapa video ini kita menampilkan narasumber Mas Hasan dari bengkel Mandiri Auto ya. Beliau udah memaparkan banyak hal ilmu baru untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan cari beliau dan Sobat Ahpedia yang ada di sekitar Klaten, Jalan Jogja Solo. Silakan merapat ke bengkel favorit. Nah, baik, kita akan tanya beliau, Mas Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Taufik, apa kabar Pak Taufik? Alhamdulillah. Gimana Pak Taufik? Sehat Pak Taufik? Alhamdulillah Mas Hasan. Gimana? Ini udah mau turun hujan ini. Iya betul, turun hujan Pak Taufik. Nah, ini Udah musim kesibukan penghujan. masih terus berlanjut ya. Ya. Biarpun Berlanjut. ntar lagi turun hujan. Turun hujan. Tapi bangunan kita udah aman Pak Taufik. Aman. Dulu kan Sini pagi nggak sampai ada. sini kita udah nambah atapnya Pak Taufik. Jadi Oke. hujan kita tetap masih bisa berkarya Pak Taufik. Oke. Ini masih lapang Sobat Ahpedia. Jadi masih kurang mobil parkir, silakan datang ke sini. Ya. Mas Hasan, Yes. apa yang menarik yang mau kita bagi ke Sobat Ahpedia? Yang mungkin ini Pak penting? Taufik. Ini ada Nissan March Pak Taufik. Nah, Nissan March ini ada dua kasus Pak Taufik. oke. Yang pertama adalah kasus terbakar, sama yang kedua kasus mesinnya Yang kedua, jebol mesin. jebol mesinnya Pak Taufik. Bukan karena terbakar. Bukan, itu dua kasus yang berbeda Pak Taufik. Tapi kebetulan adalah kejadiannya bareng. Oke, baik. Kita bahas, Mas. Oke, satu-satu Oke, Pak Taufik ya. baik. Oke, yang mana dulu nih Pak Taufik nih? Nah, kita bahas yang terbakar mungkin Oke. ya. Nah ini Pak Taufik, Nissan March ini kasus Wow. pertama Pak Taufik. Kasus pertama ini. Baru pertama kali terjadi juga. Ada Nissan March yang heat insulatornya terbakar. Padahal ini kecil ya Pak Taufik. Ini nggak sampai nge-cover di sini kayak Livina Pak Taufik. Hah. Kalau Livina kan sampai nge-cover di selang AC ini kan ketutup. Kalau ini nggak, ini hanya seperti ini aja. Kalau faktornya sih setelah kita investigasi kemarin sih, Iya. ya memang yang pertama adalah ini yang belakang knalpot ini sudah nggak ada covernya. Ini dilepas covernya. Terus yang kedua adalah karena ini mungkin udah lapuk, ini nempel sehingga terbakar. Jadi ini bukan gara-gara bawaan pabrik dengan mobil-mobil Livina Mars yang sama ya berarti ya. Tapi gara-gara ada ada part yang tidak dipasang Iya, ya. faktornya adalah karena ini nggak dipasangnya, jadi panasnya itu kan ekstrim sekali Pak Taufik. Tuh. Nah, kalau yang di Grand Livina ini bentuknya kayak mana sih, Mas? Ini Livina seperti ini Pak Taufik. Kebetulan saya baru saja ngelepas Pak Taufik. Karena ini udah istilahnya udah lapuh. Nah ini Pak Taufik. Ini untung waktunya tepat sekali Pak Taufik. Ini udah ada indikasi Wah, ini motor dia bakar. nih. Nah, seperti itu Pak Taufik. Ini. Ini udah nempel-nempel seperti ini. Kebetulan pas kita ngecek ya, kita memang selalu ngecek untuk Livina keluaran awal di 2007 sampai 2007 awal itu kan otomatis ini udah istilahnya udah rapuh kan Pak Taufik. Iya. Nah itu kalau kita udah temukan ini udah lapuk, maka kita akan konfirmasi kepada customer bahwa Pak ini udah lapuk sehingga lebih aman untuk dilepas saja. Lepas. Karena untuk penggantian ini barangnya juga harus inden Pak Taufik. Sebenarnya ini bisa diganti nih Pak Taufik. Apa ada masalah kalau ini kita lepas? Mobil ini panas? Sebenarnya kalau masalah ekstrim itu sih nggak ada. Oh enggak. Karena di Evalia yang notabene layout mesinnya sama dengan Livina itu nggak ada ininya Pak Taufik. Nggak Standarnya pakai nggak ini. Jadi kalau ditanya nanti tambah panas di Evalia nggak pakai juga nggak apa-apa. Padahal Evalia itu layout mesinnya sama dengan Livina, sama persis dengan Livina. Nah ini Pak Taufik. Tuh, Sobat Ahpedia. Jadi yang nempel itu sebenarnya yang mana Mas nih? Yang di sini Pak Taufik, ini kalau ini udah lapuk, apalagi ini udah istilahnya udah gampang banget rapuh istilahnya, ini nempel di sini.
Plus ditambah lagi kemarin pada ada kasus headernya diganti sehingga nggak ada covernya ini Pak Taufik. Oh iya, header yang apa? Header yang aftermarket diganti, otomatis. ini nggak bisa kepasang cover ini sehingga ininya jatuh ke bagian header, panas, terbakar. Itu kasus terakhir yang Mas tangani di mana Mas? Sebelum apa Mars ini? Sebelum Mas Kebakar. Kalau Mas baru pertama kali ini. Oke, Cuma kalau Livina saya pernah ngalami sendiri Pak Taufik. Oh iya. Iya, pas test drive. Pas test drive itu kita lagi jalan tiba-tiba kok koplingnya kok nggak bisa. Ternyata kan ini kan jalur minyak rem kan di sini Pak Taufik. Iya, iya. Itu nyeplos koplingnya Pak Taufik karena kan kebakar setengahnya. Nah itu Minyaknya di habis. kasus itu adalah pakai header aftermarket dan nggak pakai penutup. Wow. Ditambah si apa namanya heat insulatornya sudah rapuh, udah Iya, betul ya. rapuh sekali. Wah. Itu terbakar. Itu saya pernah ngalamin sendiri Pak Taufik. Nah, kalau sudah seperti ini Mas, ini kan tadi kasusnya ada dua ya. Terbakar, terus mesin. Mesin. Nah, posisi terbakar seperti Hah? ini tidak menyebabkan apa-apa masalah terhadap mesin ya? Kalau ini sih masalahnya adalah elektrikal Pak Taufik. Oh, Karena begitu ini elektrikal, terbakar, ini adalah ada kabel bodi yang ini akan mengaruhi ke sistem mesinnya. Listrik, ya. Sistem listriknya yang terganggu. Kalau mekanikalnya nggak terganggu Pak Taufik. Nah, apa yang paling paling berbahaya nih pada saat kasus terbakar ini terjadi? Karena di sini kan pasti ada jalur minyak juga. Yang Mas. paling berbahaya itu Nah, di mana? terbakar adalah saat nanti terbakar itu nanti masuk ke membakar di bagian ini Pak Taufik. Bagian bensin Pak Taufik. Ini Pak Taufik. Waduh, ini kan dekat banget Mas. Dekat banget, Sumber Pak api. Taufik. Ya Allah. Dan alhamdulillahnya belum sampai ke situ apinya udah habis. Udah habis, udah bisa dipadamkan. Udah bisa dipadamkan. Makanya memang idealnya kalau mobil zaman sekarang itu di mobil ada apar Pak Taufik. Apar ya tuh, Iya, Tokopedia. betul. Apar Pak Taufik. Jaraknya hanya beberapa sentimeter ini. Sentimeter. Ini kalau terbakar habis, posisi kunci on. Oh, bensin mengalir terus ya bisa tambah parah apinya. Terus sama satu lagi bawaannya adalah saat itu terbakar bisa jadi remnya ngelos Pak Taufik. Kok Apa bisa? ya? Gimana coba? Nah setelah pipa remnya itu terbakar, otomatis minyak rem akan mendidih Pak Taufik. Oke. Mendidih itu pasti menghasilkan buih. Bui. Buih itu yang ada di dalam sistem rem itu adalah hal yang sangat buruk karena rem jadi nggak bisa pakem, nggak ada tekanan. Nah, itu yang dinamakan vapor lock Pak Taufik. Oh gitu. Jadi bukan masalah boosternya yang bocor gitu bukan ya? Kalau yang terjadi saat terbakar itu adalah yang terjadi seperti itu. Jadi si pipa rem itu ikut terbakar, ada vapor lock, remnya jadi nggak pakem. Seperti itu. Jadi bahayanya double-double ya? Banyak double-double memang. Cuman kalau case terbakar ini kan ya tidak semua sama efeknya Pak Taufik. Oke. Tergantung seberapa sigap mematikan apinya juga. Makanya idealnya sih dalam satu mobil ada satu Ada apar ya? Iya, ada apar Pak Taufik. Nah, sebelum nanti kita jauh masalah tips terbakar, ini saya masih penasaran ini dengan mesinnya. Mesin Pak Taufik. Nah, ini gimana Mas? Kejadian ini bersamaan atau bagaimana? Kalau dari cerita customer kejadiannya bersamaan Pak Taufik. Bersamaan. Jadi ada suara kasar di mesin, Ya. terus digas ngempos, terus ada asap Pak Taufik. Kalau kita yang bawa, ini apa ya? Kok ada asap? Kok suara kasar? Kayak gitu ya? Iya. Nah ternyata setelah kita turunkan mesinnya seperti ini Pak Taufik. Nah, ini sobat video ya, karena mesinnya kan udah dicopot. Udah ada copot ini, udah nggak ada mesinnya. Wah, kemana mesinnya? Nah itu pistonnya udah hancur Pak Taufik. Wow. Udah nggak ada pistonnya Pak Taufik. Nah itu setangnya sampai memukul bagian silinder Silinder sampai jebol. pecah keluar itu. Masya Allah. Dan satu lagi yang dari bawah Pak Taufik. Nah, ini dari atas sih, dari bawah nih. Dari bawah Pak Taufik. Nah, Yuk. nah itu kondisinya Pak Taufik. Tuh suatu video lihat nggak? Stang pistonnya lepas dari krekas. Nah, ini bisa dijelaskan apa penyebab sampai separah itu Mas kejadian di mesin 3 silinder ini? Kalau penyebabnya faktornya adalah yang paling dekat dengan itu adalah oli Pak Taufik. Oli pelumasan Pak Taufik. Oh. Pelumasan. Kan kalau kita sering buat video dengan Mas Hardi, itu belum pernah menemukan sludge menjadikan apa namanya? Pecah. Kalau ngunci sudah ada.
kita dapat kontennya. Tapi kalau ini baru kali Mas. Betul. Cuman ada faktor lainnya juga kalau yang ini Pak Taufik. Oh, apa itu? Faktor lainnya adalah kemungkinan kalau kita lihat dari ini Pak Video. Taufik. Dari video. Ini sudah pernah dilakukan overhaul Pak Taufik. Karena packingnya itu sudah bukan packing yang ori Pak Taufik. Oh, asbes. Nah, ini. Sehingga kemungkinan entah itu dulu masang si conrod pistonnya itu nggak kenceng atau gimana sehingga lepas. Seperti itu. Gitu. Cuman untuk membuktikan itu kan udah nggak bisa karena mesin udah terlanjur hancur kan. Iya. Kita udah nggak bisa membuktikan ini dulu kenapa, apakah karena orlinya, sudah nggak bisa. Jadi kita hanya bisa menyimpulkan kejadian akhir, penyebab akhir ya. Penyebab akhir. Karena mesin ini udah pernah dibongkar sehingga bukan dari pabrik. Oke. Seperti itu. Baik. Nah, kalau sudah dilihat dari kasus yang datang ke sini mobil ini, kalau olinya posisinya udah memang selat dia Mas. Olinya kebetulan ini juga memang selat, tapi karena udah dibongkar itu mungkin udah dibersihkan sedikit. Oh. Seperti itu. Full atau setengah? Sepertinya full overhaul. Full. Sampai bawah overhaul. Baik. Nah, bisa dijelaskan Mas Hasan. Kalau kendaraan kita nih, untuk merawat tidak seperti terjadi dengan mobil yang seperti yang sedang kita liput ini. Oke, yang pertama gini Pak Taufik. Ya. Pemilihan oli Pak Taufik. Pemilihan oli. Pemilihan itu harus tepat sesuai dengan servis manual Pak Taufik. Wow. Misalnya servis manual disarankan untuk memakai oli yang grade-nya adalah 5W30. Oke. Ya nanti kita bisa main range di antara 5W30 atau misal mau lebih encer lagi bisa 0W30, 0W20. Tapi dengan catatan kita lihat juga umur mobilnya, umur mesinnya. Kalau semakin umur mesinnya semakin panjang, otomatis kita pilih oli yang semakin kental Pak Taufik. Oke. Misalnya standar Nissan Mark itu kan 1030 Pak Taufik. Oke, awal itu ya. Awal, karena misalnya ini udah berjalan lama mesinnya, otomatis kan ada keausan. Ya. Kita bisa naik menjadi 1040. 1040. Dan 1040 itu tidak akan mempengaruhi kepada berat tarikan gitu? Pasti akan ada Pak Taufik. Akan ada? Itu akan ada. Cuman ya tergantung ini juga kan Pak Taufik. Kalau kita ganti oli kita akan lihat kondisinya Pak Taufik. Setiap kita ganti oli kita lihat ini Pak Taufik. Nah, kita lihat di bagian sini Pak Taufik. Nah, saat ini. ganti oli Pak Taufik. Jadi kalau kita ganti oli kita cek juga itu mobil ini ada gejala oil slat atau enggak. Nah, ini gimana nih? Ini kalau ini normal Pak Taufik. Normal ini ya? Normal. Ini hanya sisa ini Pak Taufik. Sisa oli, bukan kerak kalau ini Pak Taufik. Bukan kerak gitu ya? Bukan kerak kalau ini Pak Taufik. Ini oli yang sudah kualitasnya menurun. Kualitas menurun ya. Tapi ini bukan kerak. Gitu. Nah, setelah pemilihan oli yang sesuai, lanjut pada interval Pak Taufik. Oh, interval penggantian Pak Taufik. Penggantiannya berapa Penggantian. lama? Nah, Gitu ya? itu juga tergantung kilo? dari kualitas oli. Oh iya betul ya. Kualitas oli sama kebiasaan mobil ini dipakai. Yang tahu adalah customer sebenarnya. Jarak Mobil pendek, ini jarak jauh. jarak jauh, sering pakai macet-macetan atau enggak. Terus bebannya seperti apa? Itu kan masuk kalau di buku manual itu masuk di force majeure, several condition. Kondisi yang tidak seperti biasanya. Misalnya mobil ini kalau di buku manual ya Pak Taufik ya. Iya, Misalnya iya. mobil ini kalau di luar kan ada dibuat narik towing misalnya. Itu Nggak penggantian boleh. olinya harus lebih cepat lagi. Wah, Jadi 3000 kilo seperti itu. tuh Sobat Topedia, yang biasa nempelin bumper belakang ada tempat towingnya, nggak usah towing ya. Terus kondisi mobil yang misalnya sering jalan macet, itu harusnya penggantian ini lebih rapat lagi Pak Taufik. Karena ukuran kilometer itu kan ukuran sangat variabel sekali Pak Taufik. Iya, iya. Misalnya mobil dipakai yang jalan yang tidak macet, otomatis saat kondisi mesin jalan kan otomatis mesin juga jalan sehingga kilometernya juga seperti kalau misalnya mobil dipakai macet-macetan kan kilometer nggak gerak Pak Taufik. Betul. Tapi mesin tetap running kan. Betul. Yang dihitung di tampilan dashboard kan cuma kilometer. Kilometer betul. Tapi running hour-nya tetap berjalan. Nah, itu keputusan seperti itu yang yang harus kita bicarakan dengan customer-nya. Itu emang nggak ada hitungan Mas ya? Nggak ada datanya? Sama ini belum ada yang menghitung running hour mesin. Padahal running hour itu perlu Ya sebenarnya. sebenarnya kalau yang ideal ya running hour Pak Taufik. Karena kan yang diganti oli mesin.
Iya ya, bukan ban. Heeh. Kalau kilometer itu kan putaran ban Pak Taufik. Baik. Sebenarnya yang ideal running hour sebenarnya. Oke, nah sekarang yang kedua nih, yang ketiga berarti ya. Nah, tadi pemilihan oli interval. Pak Taufik. interval. Terus Tipsnya ya itu tadi Pak Taufik, balik lagi masuk ke pemilihan olinya Pak Taufik. Pilih oli kalau masih mobil yang untuk zaman sekarang, pilih oli yang minimal semi sintetis. Oh, minimal lebih bagus itu lagi yang full sintetis Pak Taufik. Kalau oli mineral untuk mobil sekarang kayaknya udah nggak bisa pakai. Udah nggak masuk. Apa efeknya Mas? Oli mineral itu kan mineral base. Jadi benar-benar oli yang base kan. Iya. Itu aditisinya nggak terlalu banyak Pak Taufik. Sehingga kemampuan untuk meredam panasnya, kemampuan untuk meredam gesekan, anti karatnya itu kan nggak sebagus kalau yang semi sintetis atau full sintetis. Jadi kalau pakai oli mineral itu bisa dipakai, cuman dengan catatan adalah jarak penggantian olinya lebih cepat. Jadi oli base mineral itu untuk mobil apa? Tempo dulu. Mobil zaman dulu. Oh, oke. Oli mineral itu kan sebenarnya oli yang mudah terdegradasi Pak Taufik. Karena gesekan, karena panas. Oh gitu ya. Karena di dalamnya itu nggak banyak zat aditif yang ditambahkan gitu loh. Untuk pelindung ya. Betul. Baik. Nah itu yang berhubungan dengan mesin. Ini berhubungan dengan kebakaran. Nah gimana nih? Kalau hubungan kebakaran, tipsnya adalah sering-sering ngecek kap mesin Pak Taufik. Karena nggak hanya karena ini aja kebakaran yang terjadi. Rangkaian yang nggak standar juga bisa menjadi penyebab kebakaran. Rangkaian nggak standar itu seperti contohnya misalnya pemasangan lampu-lampu. Nah seperti ini Pak Taufik. Nah, ini kan nggak standar nih Pak Taufik nih. Nah, audio seperti ini. Pemilihan kabelnya juga harus kabel yang bagus, yang proper. Jadi kita itu menambah audio lebih bagus, lebih cantik suaranya itu sah-sah saja. Sah saja. Tetapi catatannya itu pilih kabel yang bagus, pilih pemasangan yang proper. Oke. Itu juga bisa peluang untuk terjadi kebakaran. Pernah ada yang kebakar karena kabel fog lamp leleh, pernah ada. Baik. Makanya kalau ada kabel yang sekiranya itu nggak standar dan secara fisik itu kurang bagus, saya infokan ke customer. Nah, ini teringat Mas tentang kita tuh kadang suka menambah aksesoris. Nah, kadang kan kita yang butuh mencari api. Ya betul, yang plusnya. Colokin sedikit. Nah, itu gimana itu? Apakah hal-hal kayak gitu standar untuk mobil-mobil tempo mobil-mobil baru lah dengan teknologi ECU segala macam gitu? Ya itu sebenarnya sih nggak boleh Pak Taufik. Oh nggak boleh? Karena menambah beban pada kendaraan itu harus seizin ECU istilahnya. Karena kalau beban itu ditambahkan tanpa izin ECU itu kan beban kan Pak Taufik kan? Iya benar-benar. Maka si ECU nggak akan membaca bahwa itu beban. Sehingga misalnya nambah audio tapi langsung nggak lewat kunci kontak, itu kan beban. Yang ECU nggak tahu bahwa itu beban. Sehingga kayak istilahnya nggak maksimal gitu loh Pak Taufik. Pengisiannya dan lain-lain. Oh sampai di sana Mas? Sampai di sana. Karena kalau mobil zaman sekarang itu jangankan kita menambah perangkat Pak Taufik. Iya. Saya pernah nemuin kasus mengganti lampu kota yang LED itu bisa ngedrop loh Pak Taufik tarikannya. Gawat. Tuh, coba tapi dia yang suka lampu LED nyala-nyala. Sampai drop tadi kan? Sampai drop. Mas kok bisa tahu gara-gara itu? Ya karena kita trial. Kita tahunya kan mobil customer kan datang kan pasti siang hari Pak Taufik. Betul. Kita pas test drive, kita kan siang hari kan nggak pernah nyalain lampu kota nih. Sehingga nggak pernah ketemu trouble-nya. Iya. Begitu waktu itu kita coba sampai malam, kita nyalakan lampu kotanya Pak Taufik. Begitu nyala lampu kota, langsung drop Pak Taufik. Nggak bisa digas Pak Taufik. Oh nggak bisa digas? Nggak bisa digas sama sekali. Dan itu anehnya juga pas kita ngetes kan kita bawa scanner. Itu juga nggak muncul di situ. Datanya nggak muncul? Nggak muncul datanya. Makanya jadi susah dicari karena yang pertama nggak ada DTC. Yang kedua karena kita sering ngetes siang hari sehingga nggak nyalakan lampu kota. Sehingga ketemunya agak lama, tapi ya ketemu. Karena lampunya itu. Terus apa penyebabnya Mas? Kenapa bisa lampu kota mempengaruhi? Jalur CAN busnya terganggu Pak Taufik. Makanya kalau kita googling lampu LED itu ada tambahan adalah CAN bus. CAN bus gitu. Nah itu lampu LED yang aman untuk CAN bus seperti itu. CAN bus? CAN bus. Itu tulisannya ada di mana nanti? Kalau pas kita beli biasanya kalau LED? kita googling kita coba ya LED.
Tuh Sobat Tokopedia, jadi jangan sembarangan asal ganti lampu ya. Jadi rupanya ada. Nah ini Pak Hendri. Nah. Ini ada tulisan CAN bus. Nah CAN bus seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti ini aman buat CAN bus. Karena mobil sekarang, mobil Livina aja udah pakai CAN bus Pak. Sehingga komunikasi antar ECU-nya itu kalau di perkantoran ada namanya LAN. Oh LAN ya. Nah seperti ya, itu ya. bahasa gampangnya. Jalurnya terganggu Pak kayak gitu. Baik, terima kasih Mas Hasan. Oke. Ini 2 kasus dalam satu video. Ya. Jarang terjadi. Kasusnya Betul. berat lagi semua. Kasusnya berat. Sebenarnya nggak berat sih, cuman unik. Unik. Iya benar ya, unik. Kalau berat sih nggak, karena solusinya itu hanya ganti lampu selesai. Iya. Dan itu nggak merusak permanen, hanya merusak temporary saat lampu dinyalakan aja. Unik. Baik, mudah-mudahan video kita ini bermanfaat untuk semua Sobat Tokopedia yang ada di Indonesia dan di luar Indonesia. Siap. Dan Sobat Tokopedia yang ada di sekitar Klaten atau yang perjalanan Solo atau di sekitar Solo juga ya. Nah, silakan merapat ke bengkel Mandiri Auto. Ada Pak Hasan, ada Mas Hasan, mau Om Hasan, silakan datang ke sini. Beliau silakan. Ini konsepnya kita bisa diskusi dulu ya. Bisa sebelum, malah kita biasakan test drive Pak sebelum servis. Agar kita tahu apa yang dikeluhkan customer sama kita tahu yang kita rasakan ini apa yang di mobil. Jadi Biar nanti samakan ya. Biar samakan persepsi Pak. Baik. Nah, Sobat Tokopedia mulai dari jam berapa? Jam setengah 9 sampai setengah pagi 5. sampai setengah 5. Ya. Oke. Hari Mau Minggu telepon, kita buka. Bisa di harus ada booking kah di sini? Bisa Booking service juga. Bisa booking service juga. Oke. Baik. Terima kasih Mas Hasan. Sama-sama Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.